Ihya, elegan dan syar'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ini kitab yang secara umum mengajarkan kepada kita prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang membedakan dengan Ahlul Bidah. Dan kita telah selesai pada pembahasan tentang para sahabat Nabi, pembahasan tentang masalah sahabat. Insyaallah kita berpindah kepada pembahasan berikutnya, yaitu termasuk di antara prinsip Ahlussunnah adalah keyakinan berkaitan dengan karomahnya para wali. Beliau mengatakan, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, wa min usuli ahli sunnati at-tasdiqu bi karamatil awliya wa ma yujrillahu ala aydihim min khawariqil adat fi anwa'il ulum wal mukasyafat wa anwa'il qudrah wa ta'thirat wa kal ma'thuri an salafil umam fi suratil kafi wa ghairiha wa an sadri hadhil ummah min ashabah wa tabi'in wa sairi qurunil ummah wa hiya mawjudun fiha ila yaumil qiyamah. Beliau diantaranya mengatakan bahwa di antara prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah atasdiku bi karamatil auliya, membenarkan karomahnya para wali. Membenarkan karomahnya para wali. Wa ma yujrillahu ala aydihim, dan apa yang Allah ini berikan melalui mereka, melalui para wali ini, min khawariqil adat, dari berbagai macam keluar biasaan, hal-hal yang luar biasa atau di luar kebiasaan keumuman manusia. Baik itu berkaitan dengan fi anwa'il ulum, berkaitan dengan bermacam-macam ilmu, wal mukasyafat, dan kemudian mukasyafat, penyikapan-penyikapan, wa anwa'il qudrah, kemudian berbagai macam kemampuan, wa ta'thirat, dan berbagai macam dampak-dampak yang Allah berikan pada mereka. Wa kal ma'thur an salafil umam, dan sebagaimana yang telah ma'thur teriwayatkan dari salaful ummah dalam surat Al-Kahfi dan yang lain-lainnya, kemudian juga apa yang terjadi pada umat ini di kalangan para sahabat, tabi'in, dan semua qurun dari kalangan umat ini, wa ya majudah fiha ila yaumil qiyamah, dan karomah ini akan selalu ada, yakni sampai pada hari kiamat. Ini di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di mana mereka membenarkan karomahnya para wali. Karomah yaitu karomat, jamak daripada karomah, itu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang ini mirip dengan mukjizat dan mirip dengan keluar biasaan yang lainnya. Ada kalau berkaitan dengan nabi namanya mukjizat, dan mukjizat dikatakan mukjiz itu yang melemahkan, di mana Allah berikan di antara tanda kenabian adalah Allah berikan mukjizat, hal yang melemahkan. Sehingga mukjizat itu rata-rata adalah hal yang melemahkan pada zamannya, sehingga tidak ada akan bisa mengungguli mukjizat Nabi. Seperti diantaranya mukjizat Nabiullah Musa alaihissalam. Allah berikan tongkat yang bisa berubah menjadi ular, yang kemudian menjadikan keoknya semua para tukang sihir pada zaman itu. Sampai para tukang sihir Fir'aun yang tadinya mereka sumbar untuk mengharapkan berbagai hal dari Fir'aun, maka justru kemudian beriman kepada Nabiullah Musa, karena mereka tahu persis bahwa apa yang Nabiullah Musa lemparkan dari tongkat itu bukanlah sihir, karena mereka tahu persis apa itu karakter sihir, hingga mereka kemudian bahkan menjadi beriman kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Kemudian di zaman Nabiullah Isa yang paling unggul itu adalah yaitu pengobatan. Dan Allah berikan pada Nabiullah Isa
keterampilan pengobatan yang tidak akan pernah bisa diungguli oleh para dokter tabib manapun pada zaman itu. Di zaman Rasulullah SAW, yang paling mereka unggulkan adalah syair. Dan Allah berikan Al-Quran diantaranya yang tidak akan bisa syair manapun mengungguli Al-Quranul Karim. Ini adalah mu'jiz yang melemahkan. Dan berbagai macam hal yang luar biasa pada para nabi yang Allah berikan pada para nabi, sebagaimana Nabiullah Ibrahim dibakar dan kemudian Nabiullah Ibrahim ini selamat di tengah-tengah dilemparkannya ke dalam bara api yang sangat membara itu. Sebagaimana pula Nabiullah Musa dengan tongkatnya bisa membelah lautan. Ini adalah di antara mukjizat yang Allah berikan pada para Nabiullah alaihissalam. Adapun ketika keluar biasaan itu Allah berikan pada orang yang saleh, para wali Allah, itu namanya karamah. Ini pemulihan Allah kepada orang saleh tersebut yang luar biasa, yang tidak biasa dimiliki pada umumnya, yaitu manusia. Adapun kalau keluar biasaan itu dimiliki oleh orang yang mereka tidak ada keimanan ketakwaan, maka itu adalah ahwal syaitaniyah, yaitu penampakan syaitan, bantuan-bantuan yakni syaitan. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga di sini harus bisa betul membedakan antara yaitu mukjizat, karamah, kemudian dengan ini ahwal syaitaniyah. Adapun mukjizat hanya untuk para nabiullah, dan nabi berbeda dengan para wali. Maka dikatakan para wali itu adalah mereka didefinisikannya diantaranya dengan ungkapan yaitu mukminun taqiyun, orang mukmin yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ghairu nabi, yang mereka ini bukan nabi. Sehingga mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mereka ini bukan nabi. Dan inilah ciri khas yakni wali. Ini mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu mereka tidak takut dan tidak sedih. Karena apa yang mereka takutkan ketika mereka bersama dengan Allah Ta'ala. Apa yang mereka sedihkan ketika mereka mendapatkan semua pengganti dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih besar. Sehingga wali-wali Allah mereka bersama dengan Allah Subhanahu wa taala la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak takut dan tidak sedih. Kemudian siapa itu wali-wali Allah? Allah memberikan penjelasan yang sangat gamblang, jelas, singkat, dan padat, yang merupakan ciri khas wali. Wali-wali Allah itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang mereka beriman dan mereka bertakwa kepada Allah SWT. Beriman dengan makna iman yang sebenarnya. Orang yang mengaku iman itu ada tiga keadaan. Orang mengaku iman itu ada tiga keadaan. Satu, orang mereka mengaku beriman dan mereka ini tenggelam dalam kesyirikan. Ini bukan mukmin yang dimaksudkan dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana Allah katakan dalam ayat, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kecuali mereka musyrik. Mereka beriman kepada Allah, ini tentang rububiyah Allah Ta'ala, meyakini tentang rububiyah Allah Ta'ala, dan mereka musyrik dalam hal uluhiyah Allah Ta'ala, dalam masalah ibadah-ibadah. Mereka musyrik dalam masalah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pengakuan iman yang tidak kepakai. Yang kedua, orang mereka mengaku beriman tetapi mereka dusta dengan pengakuannya, alias mereka adalah orang munafik. Ini yang dikatakan Allah dalam ayat diantaranya, "Wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin." Dan sebagian manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada yaumul akhir, padahal mereka tidak beriman sama sekali. Tidak ada iman dalam hati mereka. Semua yang berucapan-ucapan mereka itu adalah ucapan-ucapan yang hanya di lisan, sesuatu yang tidak dalam hati mereka. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka apa yang tidak ada dalam hati mereka. Inilah imannya orang munafik. Yang mereka adalah para pendusta dengan pengakuan iman mereka itu. Idza ja'akal munafiquna qalu
nashhadu innaka la Rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan ketika orang munafik datang pada engkau ya Muhammad ya Rasulullah SAW, lalu mengatakan kami bersaksi engkau adalah utusan Allah. Allah mengetahui ya Rasulullah SAW, engkau adalah utusan Allah Ta'ala, dan Allah menjadi saksi bahwa orang-orang munafik itu dusta. Bahwa orang-orang munafik itu dusta. Sehingga mereka adalah dengan pengakuan imannya, mereka adalah para pendusta. Yang Allah inginkan, yang Allah maksudkan dengan iman adalah orang mereka mukmin sejati. Itu ulaika wasadikun. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya yang namanya orang mukmin itu adalah orang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ada keraguan sama sekali. Kemudian mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Itulah orang-orang yang sejati, mukmin yang sejati. Orang yang betul-betul benar pengakuan imannya. Sehingga ada mengaku iman itu, ada yang mereka mengaku iman tapi musyrik, mengaku iman tetapi mereka munafik, dan mengaku iman dan mereka betul-betul ini mukmin sejati. Wali-wali Allah adalah mukmin yang sejati, mukmin yang tidak musyrik dan mukmin yang tidak munafik, mukmin yang ahli tauhid dan mukmin yang mereka istiqamah ini di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang bertakwa. Iman ketika digandingkan dengan takwa, maka iman lebih berkaitan dengan hiasan batin, keyakinan-keyakinan batin yang lurus, dan berbagai macam amalan-amalan batin yang lurus, yang benar. Sedangkan takwa adalah berkaitan amalan zahir. Amalan zahir yang nampak, sehingga mereka nampak sholat, mereka nampak puasa, mereka nampak berhaji, mereka nampak taat, mereka nampak meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Ini adalah ciri khas, yakni wali-wali Allah Ta'ala. Dan inilah ciri khasnya di sini. Maka apabila seorang dia tidak memiliki ciri khas ini, maka mereka bukan, yakni wali. Ini yang mesti kita fahami. Sehingga orang mereka tidak faham tentang rumus wali ini akan tertipu. Akan tertipu. Sering orang mereka itu ditipu dengan penampilan, dengan jubahnya, dengan sorbannya, dengan pakaiannya, dengan komat kamit mulutnya. Ini bukan ciri wali. Ciri wali Allah itu orang mereka bertauhid, beriman ini bertauhid, dan mereka bertakwa kepada Allah SWT. Ini ciri khas wali. Bukan pula ciri khas wali itu mesti memiliki khawalikul adat. Khawalikul adat, ini hal yang luar biasa. Karena hal yang luar biasa itu bisa dimiliki oleh wali-wali syaitan. Oleh para wali-wali syaitan. Bagaimana syaitan memberikan bantuan kepada mereka, dan mereka pun telah menyerahkan mahar kepada ini syaitan, sehingga syaitan memberikan bantuan kepada ini mereka. Sehingga yang mesti kita kenal di antara ciri wali, yang pertama di antara wali ini adalah orang yang mereka ittiba. In kuntum, Allah katakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah ya Rasulullah SAW kepada mereka yang mengaku mencintai Allah Ta'ala, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maka ikutilah aku. Jadilah orang mereka ittiba kepada Rasulullah SAW. Maka ini ciri khas yang pertama. Sehingga orang mereka tidak memiliki sikap ittiba kepada Nabi, maka mereka bukanlah wali-wali Allah. Mereka adalah wali-wali syaitan. Wali-wali Allah itu orang mereka betul-betul memiliki sikap ittiba kepada Nabi. Oleh karena itulah ketika Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala kedatangan orang yang mereka mengadukan tentang ini atau menyampaikan perkataan seorang ulama tentang perkataan seorang ulama yang mengatakan di antaranya, kalau kamu lihat ada orang mereka itu bisa berjalan di atas air, jangan kamu benarkan dulu. Maka kata Imam Syafi'i kurang. Idza ra'aitumul ladzi yamshi fil ma'ani yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa fala tusaddiquhu wa la takhtaru bih hatta ta'lamu mutaba'atahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian melihat ada orang mereka bisa berjalan di atas air,
Kemudian juga mereka bahkan bisa terbang di udara. Jangan kamu benarkan perkara dia dulu. Jangan kamu tertipu dengan penampilannya itu. Sampai kamu ketahui bagaimana tingkat itibaknya kepada Rasulullah SAW. Kalau mereka orang yang betul-betul menunjukkan itibak kepada Nabi. Dan kemudian memiliki khawarikul adah, keluar biasa seperti itu. Maka ini adalah orang yang berkira betul-betul wali Allah Ta'ala. Di kalangan masyarakat kita ini telah terkotori dengan pandangan atau bayangan tentang wali, gambaran tentang wali. Wali itu yang memiliki keluar biasaan, sakti mandraguna, dogdeng, kemudian bisa nyulap kolang-kaling menjadi emas, kemudian memiliki kesaktian-kesaktian yang mereka tunjukkan. Ini yang namanya wali, bukan itu. Wali itu ciri khas pertama adalah ini mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nampak pada mereka tanda-tanda orang yang ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka betul-betul menunjukkan ini dengan agamanya itu mereka mengikuti pengikut Nabi, menghidupkan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu. Demikian juga Allah sebutkan tentang ciri wali Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Ini, ya ayyuhalladzina amanu, may yartadda minkum an dinihi, wa sawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, adillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah, wa la yakhafuna illa wa la yakhafuna lawmata la'im. Allah katakan, wahai orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agama Allah Ta'ala, Allah akan datangkan satu kaum, yang kaum ini adalah memiliki ciri-ciri wali Allah Ta'ala. Mereka adalah satu, yuhibbum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka, dan mereka pun mencintai Allah Ta'ala. Mereka adalah orang-orang mencintai Allah dengan cintaan yang tulus. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu sangat amat besar cintanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian mereka ini orang-orang yang adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Bersikap rendah hati kepada kaum mukminin, dan mereka bersikap a'izzah, memiliki izzah, kewibawaan di hadapan orang-orang kafir dengan karakter Islam mereka, dengan karakter tauhid mereka. Mereka memiliki akhlak rendah hati kepada kaum mukminin, dan mereka memiliki sikap izzah, memiliki kewibawaan, keperkasaan di hadapan orang-orang kafir. Kemudian mereka ini adalah orang yang yujahiduna fisabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjihad di jalan Allah Ta'ala dengan hartanya, dengan jiwanya. Mereka tunjukkan kesungguhan mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk li'ilali kalimatillah, dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yakhafuna laumata la'im. Dan mereka kalau sudah di jalan Allah, maka mereka tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Mereka orang betul-betul istiqamah, tegar di atas ini sunnah, di atas tauhid dan sunnah, di atas Islam, dan mereka tidak pedulikan celaan caci makian manusia. Karena yang mereka tuju adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara ciri khas ini wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang perlu kita juga fahami tentang wali-wali Allah itu, bahwa wali Allah bersama dengan karakter-karakter yang telah kita sebutkan tadi, mereka adalah ahlul iman, ahli tauhid, dan orang ahli takwa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kemudian mereka orang betul-betul memiliki sikap ittiba yang jelas kepada Nabi. Mereka memiliki karakter seperti yang disebutkan dalam surat Al-Maidah tersebut. Kemudian di antara yang perlu kita fahami tentang wali itu, bahwa wali ini manusia biasa. Dan mereka ini bukan Nabi. Dan selain Nabi itu nggak ada yang maksum. Yang maksum hanyalah Nabi. Yang terbebas dari kesalahan dosa besar hanyalah Nabi. Dan Nabi SAW memiliki kesalahan, langsung Allah ingatkan, Allah luruskan. Sehingga Nabi tidak ada kekhawatiran berkaitan dengan penyampaian risalah yang disampaikan oleh Nabiullah SAW.
Di antara contoh bahwasanya wali Allah tidak maksum, kita tidak ragu lagi. Sahabat Umar bin Khattab itu seorang wali. Wali Allah. Bagaimana kedudukannya yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi katakan tentang Umar banyak hal. Umar ini lisannya sangat sering sekali mencocoki wahyu Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya masalah khamr, kemudian masalah hijab. Kemudian Umar ini orang yang ditakuti setan. Sehingga jika berpapasan antara setan dengan Umar, maka setan akan nyingkir mencari jalan lain. Kemudian Umar ini orang yang dikatakan yaitu rajulun mulham. Diberikan ilham oleh Allah SWT. Sehingga banyak kalimat-kalimatnya yang betul-betul menunjukkan tentang ini kebenaran Umar alaihissalatu wassalam. Inna Allah wada'al haqqa ala lisani Umar yaqulu bih. Allah meletakkan kebenaran pada lisan Umar yang Umar mengatakan kebenaran melalui lisannya, ini tersebut. Dan bahkan ini pernah mengatakan tentang Umar bin Khattab, qad kana fi ma qablakum minal umami nasun muhaddatsun fa yakun bi ummati ahadun fa inna Umar. Sungguh pada umat mas sebelum kalian ada orang mereka dikatakan muhaddatsun, orang mereka mendapatkan seperti ilham dari Allah Ta'ala. Kalau seandainya di kalangan umatku ini ada, itulah ini orangnya, yaitu Umar. Bahkan Nabi pernah mengatakan ungkapan laukana nabiyyun ba'di lakana Umar. Seandainya ada nabi setelahku, maka dialah orangnya, yaitu ini Umar. Tapi gak ada nabi setelah Umar bin Khattab. Umar juga memiliki karomah-karomah. Pernah Umar mengutus pasukan perang, yaitu Sariyah. Hampir terdesak oleh musuh. Umar dari mimbar Madinah berseru dengan kalimat yang didengar gamblang oleh Sariyah, pemimpin pasukan. Ya Sariyatal Jabal, ya Sariyatal Jabal, wahai Sariyah, mepet gunung, mepet gunung. Kemudian kalimat ini didengar jelas oleh Sariyah dan dilaksanakan oleh Sariyah dan kemudian mengalami yaitu kemenangan, mendapatkan kemenangan. Ini adalah ini Umar. Dan seperti kita sampaikan, Umar adalah orang yang mereka ini ditakuti syaitan. Ya Ibn Khattab, walad nafsi biyadi, malakiyaka syaitan, qad salikan fajjan ila salaka fajjan ghaira fajjik. Ya Ibn Khattab, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah syaitan bertemu dengan kamu di sebuah gang, kecuali syaitan itu akan mencari gang yang lainnya. Ini jelas Umar adalah wali-wali Allah. Di antara wali Allah Ta'ala. Tapi bersama dengan ketinggian kedudukan Umar, Umar ini memiliki kesalahan-kesalahan. Contoh di antaranya. Sewaktu perjanjian Hudaybiyah. Bagaimana Umar protes keras kepada Nabi. Bahkan setelah mendapatkan penjelasan dari Nabi, jawaban dari Nabi, Umar seperti nggak puas, datang kepada Abu Bakar. Jawaban Abu Bakar terhadap pertanyaan Umar persis jawaban Nabi SAW. Intinya Umar di perjanjian Hudaybiyah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, ini ketika wafatnya Nabi. Ketika wafatnya Nabi, bagaimana Umar ini bahkan mengancam manusia. Siap mengatakan Nabi wafat akan dia ini potong itu. Maka datang Abu Bakar Siddiq. Dan kemudian menenangkan manusia setelah memastikan wafatnya Nabi yang mulia SAW. Abu Bakar mengatakan di depan manusia setelah memerintahkan Umar duduk. Ya ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah zat yang maha hidup yang tidak pernah mengalami kematian. Umar dalam posisi ini dalam kondisi melakukan kesalahan. Kemudian juga diantaranya di waktu Abu Bakar memerangi orang-orang mereka itu membayar zakat, membangkang untuk membayar zakat, maka Umar pun protes. Dan kebenaran ada di pihak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Ini menunjukkan yang pertama ciri khas wali itu di antara yang perlu kita pahami bahwasanya wali itu tidak maksum. Artinya bisa saja yang namanya wali-wali Allah itu dia melakukan kesalahan-kesalahan manusiawi. Karena kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu pasti sering bahkan melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawabun, dan setiap sebaik-baik orang mereka bersalah, ada orang mereka bertaubat kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua yang perlu kita pahami pula tentang masalah wali, bahasanya wali itu bisa memiliki karomah sebagai bentuk pemuliaan dari Allah SWT. Akan tapi tidak setiap wali itu punya karomah. Wali bisa Allah berikan karomah, tetapi tidak setiap wali itu mesti memiliki karomah. Karena di antara tujuan Allah berikan karomah itu terkadang untuk sebuah kebutuhan agama dia, menguatkan keimanannya, kemudian memberikan pertolongan dalam kondisi tertentu. Tetapi tidak setiap orang Allah berikan khawarikul ada. Sehingga karomah yang terjadi di zaman tabi'in atau tabi'ut tabi'in bahkan lebih banyak dibandingkan dengan zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Sehingga ada orang-orang mereka wali-wali Allah tetapi tidak Allah berikan karomah dalam bentuk khawarikul ada. Abu Bakar As-Siddiq itu jelas wali Allah dan orang paling utama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq, beliau ini tidak nampak memiliki khawarikul ada. Padahal beliau lebih baik daripada Umar. Ini adalah, ini banyak yang seperti itu. Karomah-karomah yang Allah berikan para wali-wali Allah itu, seperti diantaranya dalam surah Al-Kahfi, tentang yaitu Ashabul Kahfi. Orang mereka Allah tidurkan di gua, para pemuda yang mereka melarikan dari penguasa yang musyrik dan zalim. Mereka ingin menyelamatkan agamanya, sehingga mereka pun berkumpul di gua dan kemudian mereka bahkan ditidurkan Allah di gua selama 309 tahun. 309 tahun. Ditidurkan Allah di gua dan kemudian Allah bangunkan setelah keadaan berubah. Tetapi mereka seakan-akan hanya tidur beberapa saat. Ini karomah. Ini karomah. Kemudian juga karomah yang ada pada Maryam. Setiap Maryam masuk ini kamarnya, mihrabnya, sudah ada makan di situ. Sampai dikatakan Zakaria, di mana ya Maryam makanan-makanan ini? Dari Allah Ta'ala. Seperti Maryam juga, dalam kondisi hamil, Allah perintahkan untuk menggoyang pokok pohon korma. Menggoyang korma itu seperti menggoyang kelapa. Orang yang tidak hamil aja susah. Laki-laki aja susah. Apalagi ini wanita hamil. Hamil tua akan melahirkan. Ini tentu lebih berat lagi. Tapi Allah gugurkan dengan goyangan Maryam ini. Korma rotab-rotab untuk kebutuhan ini Maryam. Ini karomah diantaranya. Dan karomah-karomah yang menimpa para sahabat Nabi banyak. Sa'd bin Abi Waqqas, beliau diantaranya punya doa yang sangat mustajab. Karomah yang menimpa, yang Allah berikan pada beliau. Sehingga ada seorang wanita memfitnah Sa'd bin Waqqas dan kemudian didoakan Sa'd bin Waqqas dan kemudian terwujudlah doa itu, terkabullah doa itu. Kemudian yang ketiga, di antara kita paham tentang masalah karomah, masalah wali ini, bahwa orang yang Allah berikan karomah tidak mesti lebih mulia dibandingkan dengan orang yang tidak Allah berikan karomah. Sepakat kaum muslimin bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu lebih mulia dibandingkan dengan Umar. Sepakat. Abu Bakar As-Siddiq itu lebih mulia dibandingkan dengan ini Umar. Tetapi Abu Bakar, kalau mau dicari tentang khawarikul adanya, hampir nggak ada. Umar ada. Tapi Abu Bakar jelas mulia dibandingkan dengan Umar. Karena sungguhnya hakikat karomah yang paling utama adalah istiqamah. Sikap lurus. Sikap lurus dari awal sampai akhir. Abu Bakar As-Siddiq lebih unggul dibandingkan dengan Umar. Dari sisi keimanan yang pertama kali.
Kemudian ketika wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika peristiwa orang-orang yang mereka membangkang saka dan seterusnya, Abu Bakar memiliki sikap istiqamah yang lebih sempurna dibandingkan dengan ini sahabat Umar radhiyallahu anhu. Kemudian yang keempat, tentang catatan tentang para wali ini juga, bahwasanya wali itu tetap terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana pemikiran sebagian orang yang mereka ini mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat kewalian, bahkan semakin lepas dari syariat Allah Ta'ala. Ini adalah pemikiran kufur. Pemikiran kufur. Seharusnya, seorang semakin tinggi tingkat kewaliannya, dia semakin kuat terikat dengan syariat Allah SWT. Semakin kuat, semakin ketat terikat dengan syariat Allah SWT. Karena semakin tinggi ketakwaannya. Ibaratnya kalau orang awam itu, dia sholat, menghadiri sholat jamaah itu, sopnya, sop yang kedua, kelima, terakhir. Wali Allah mesti yang pertama, sop yang pertama. Karena dia memiliki keutamaan, dia memiliki ketakwaan yang tinggi. Adapun sufi, para sufi mereka mengatakan para wali-wali itu dalam tingkatan wali mereka lepas dari syariat Allah Ta'ala. Dengan berdalil kisah antara Khidir dan Musa, ini adalah sebuah kekeliruan besar. Kisah antara Khidir dan Musa itu justru diantaranya pelajaran terbesarnya adalah bagaimana semangatnya Nabi Allah Musa mencari ilmu ketika Allah beritahukan ada orang Allah berikan ilmu yang tidak Allah berikan kepada dirinya. Sehingga Musa langsung menyiapkan bekal, berangkat untuk menemui Khidir yang Allah sebutkan. Adapun Khidir, kenapa tidak terikat dengan syariatnya Nabi Allah Musa? Perlu kita pahami bahwa nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW itu syariatnya hanya mengikat pada kaumnya, yaitu Bani Israel. Sedangkan Khidir ini bukan kaumnya Nabi Allah Musa, sehingga memang tidak terikat dengan syariatnya Nabi Allah Musa. Bukan lepas daripada syariatnya Nabi Allah Musa. Memang bukan kaumnya. Dan tidak terikat dengan syariatnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Sedangkan Nabiullah Muhammad SAW, syariatnya itu mengikat seluruh manusia. Sehingga surahnya, ya ayuhan nas, wahai manusia. Mengikat semua manusia. Oleh karena itulah, tidak boleh ada orang yang lepas dari terikat syariat Rasulullah SAW siapapun. Sehingga orang mereka mengatakan dia ada berkeyakinan dia boleh lepas, tidak terikat dengan syariat Rasulullah SAW, maka dia keyakinan kufur, keyakinan membuat dia bisa keluar dari Islam. Kemudian, di antara yang kita pahami tentang masalah wali adalah tidak ada yang namanya wali itu, dia mengklaim dirinya wali, nggak ada. Allah SWT melarang, wala tuzaku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan ada di antara anda yang mentazkiyah diri sendiri. Saya mukmin sejati, saya berasa ahli orang bertakwa, saya orang mulia di sisi Allah Ta'ala. Nggak ada. Allah lebih tahu mana di antara para manusia itu yang mereka betul-betul bertakwa kepada Allah SWT. Bahkan para sahabat ini khawatir seandainya dirinya itu kejangkitan nifaq. Umar bin Khattab yang kita mengetahui kapasitas Umar, kadar keimanan Umar, yang ditegaskan sebagai ahlul jannah dan akan syahid. Umar pernah bertanya kepada Udzaifah, ya Udzaifah, hal sammani Rasulullah SAW minal munafikin. Ya Udzaifah, apakah Nabi pernah menyebut aku sebagai orang munafik? Ini adalah bagaimana tak khawatirnya Umar yang mengkhawatirkan tentang keimanan dirinya itu. Apalagi orang yang derajatnya di bawah Umar tentu harusnya lebih mengkhawatirkan lagi tentang dirinya. Kemudian penegasan yang lebih kita tekankan lagi, bahwa keluar biasaan itu bukan ciri khas wali.
keluar biasa itu bukan ciri khas wali. Ciri khas wali itu ini orang yang mereka memiliki iman dan takwa. Memiliki iman dan takwa. Orang yang beriman, orang yang bertakwa itulah wali-wali Allah Ta'ala. Mesti kita bisa membedakan antara wali Allah, antara karomah dengan yakni ahwal syaitaniyah atau sihir. Kalau karomah itu muncul pada orang yang mereka beriman dan bertakwa. Tapi kalau sihir, ahwal syaitaniyah itu bisa terjadi pada orang yang mereka itu semakin kufur, semakin musyrik, semakin yakni sesat, itu mereka semakin memiliki kesaktian. Syaitan semakin memberikan bantuan kepada mereka. Kemudian, karomah itu nggak bisa dibatalkan dengan bacaan-bacaan apa, wirid-wirid apa. Sihir bisa. Sihir bisa dibatalkan dengan ayat kursi atau dengan wirid-wirid yang lainnya. Kemudian, karomah itu nggak bisa dipelajari. Karena datanya sewaktu-waktu. Dan tidak ada orang belajar karomah, nggak ada. Tapi kalau sihir bisa dipelajari. Belajar ilmu sihir. Itu bisa dipelajari. Karomah nggak bisa. Kemudian, sihir karomah itu tidak bisa direview. Nggak bisa diulang. Jam 10 pagi dapat karomah. Mau diulang lagi jam 3 sore. Nggak bisa. Kalau sihir bisa. Sewaktu-waktu bisa diulang tentang ini masalah, ini sihir tersebut. Ini perbedaan di antara karomah dengan ini sihir. Sehingga jangan sampai orang keliru antara melihat karomah dan sihir. Banyak orang jualan di internet itu menjual karomah. Itu dajjal. Itu mereka bukan menjual karomah, menjual sihir. Bukan karomah tapi sihir. Sehingga ada grade A, grade B, grade C, kemudian uang ditransfer, kemudian karomah ditransfer. Ini adalah perilaku para dajjal. Ini para dukun, para wali-wali syaitan. Bukan, ini karomah. Para dajjal di akhir zaman ini, Allah berikan banyak keluar biasaan. Dia bisa cepat bergerak di muka bumi. Dikatakan al-masahud dajjal. Itu al-masah itu merambah, menyentuh semua permukaan bumi itu disentuh di Mekah Madinah. Dia bisa sangat cepat melanglang di muka bumi. Kemudian dajjal itu punya surga nerakanya. Sungainya adalah neraka dan apinya adalah ini surga. Dajjal itu bisa menjadikan penduduk setempat itu langsung krisis. Karena mereka menolak beriman pada dajjal. Bisa membuat penduduk setempat itu langsung mereka makmur karena beriman dengan dajjal. Ini semuanya adalah keistimewaan dajjal. Bisa memerintahkan langit menurunkan air hujan. Sehingga sampai dajjal mengaku dirinya adalah Rob, adalah Tuhan. Maka Nabi sampaikan jadi khasnya dajjal. Inna rabbakum laisa bi'awar. Rob kalian itu tidak picak. Tidak, ini buta sebelah. Adapun dajjal itu picak, buta, ya ini sebelah. Ini adalah orang-orang yang mereka sungguhnya adalah wali-wali syaitan. Wali-wali syaitan yang mereka memiliki khawaratul ada yang bukan di kalangan, bukan orang-orang mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Inilah, dan kemudian beliau tegaskan bahwasanya karomah ini terus akan bisa terjadi sampai hari kiamat kelak. Sampai hari kiamat kelak. Sehingga Ahlussunnah menetapkan membenarkan karomah. Tapi tidak hulu sebagaimana sufi, bahkan ahwal syaitaniyah dianggap karomah. Dan karomah ini akan ada sampai di kiamat. Selama ada wali-wali Allah, maka tetap akan ada karomah. Dan harus bisa membedakan antara karomah dengan ini ahwal syaitaniyah atau dengan ini sihir. Sebagian kaum muslimin ada yang mereka mengingkari karomah seperti Mu'tazilah. Enggak ada karomah dengan alasan nanti bisa membuat rancu antara nabi, wali dan semisalnya. Enggak. Sebab kalau mukjizat itu semuanya bertemu dalam satu perihal keluar biasaan. Tapi kalau nabi ini orang Allah berikan wahyu, Allah angkat sebagai nabi, dan wali ini bukan nabi, dan wali nggak mungkin mengaku sebagai nabi, sedangkan mereka para tukang sihir menjadikan awal syaitannya ahlul maksiat, atau ahlul bidah, atau ahlul kufur, atau ahlul syirik, yang mereka ini kufur kepada Allah Ta'ala. Terbedakan semuanya. Nggak akan rancu antara ketiganya itu. Sama-sama mereka memiliki khawarikul adah. Tapi khawarikul adahnya Nabi adalah mujizat, yang wali adalah karomah, dan yang orang-orang fasik, yang orang-orang yang mereka kafir, syirik,
fasik adalah ahwal syaitaniyah. Bapak sekalian, ini yang kita sampaikan berkaitan dengan masalah ini karamat para wali. Ada pertanyaan? Ada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apa para ulama salaf terdahulu juga itu para wali Ustaz? Ya, para wali itu, sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim, ciri khasnya itu setiap mukmin yang bertakwa itu semua para wali. Semua para sahabat semuanya para wali. Para ulama yang bertakwa semuanya para wali. Orang awam yang mereka bertakwa, yang beriman bertakwa adalah para wali. Wali juga memiliki tingkatan-tingkatan di sisi Allah SWT. Kemudian ada wali dalam pengertian makna yang khas. Ini wali yang betul-betul orang yang sangat beriman, sangat bertakwa. Ini wali yang memiliki kesempurnaan kewalian. Tapi setiap yang memiliki iman, memiliki ketakwaan, itulah wali-wali Allah Ta'ala. Dengan segala tingkatannya. Sehingga semua ulama salaf dulu, ya mereka adalah para wali-wali Allah Ta'ala. Sekali lagi, ciri khas wali itu bukan memiliki khawarikul adah, bukan memiliki keluar biasaan. Tapi ciri khasnya adalah iman dan takwa. Inilah wali-wali Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bisawab. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz bertanya di luar tema. Apakah batas wajah wanita yang harus ditutupi waktu sholat termasuk dagu Ustaz? Atas telapak tangan haruskah ditutup juga? Jazakallah khair Ustaz. Ya, aurat wanita dalam sholat dan di luar sholat, dalam sholat malah justru terbuka, mukanya terbuka, kemudian kedua telapak tangannya juga dalam keadaan ini terbuka. Di luar sholat ini yang justru ditutup, sehingga ada berbeda justru antara sholat dengan di luar ini sholat. Di luar sholat maka wajah dan telapak tangan tertutup seperti yang disebutkan para ulama yang masalah hijab. Masalah hijab adalah khilaf di antara para ulama, ada yang mewajibkan, ada yang mereka sekedar ini afdal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, insyaallah pertanyaan terakhir. Ustaz izin bertanya, Ibnu Taimiyah punya buku Wali Allah Bukan Orang Gila. Pertanyaannya Ustaz, ketika orang gila dianggap wali, itu bagaimana Ustaz? Iya, gemblung. Orang yang menganggap orang gila jadi wali itu gemblung. Orang bahlul. Orang gila dianggap wali itu bahlul. Orang gila itu secara syariat itu tidak terbebani agama. Tidak terbebani syariat. Bagaimana dikatakan wali? Maka orang mereka menganggap orang gila sebagai wali ini bahlul. Orang gemblung. Karena dia yaitu betul-betul menunjukkan dia tidak paham agama sama sekali. Wali itu adalah orang mereka beriman, bertakwa, dan yang terbebani syariat ini orang yang mereka akalnya waras. Bukan orang yang gila. Orang yang majnun, orang gila ini tidak terbebani, ya ini syariat. Nggak sholat, nggak dosa. Nggak puasa, nggak dosa. Gila, miring, sinting. Yang dibebani syariat orang yang waras. Yang sehat akalnya. Maka syaratnya itu orang yang mukallaf itu adalah yaitu orang yang sehat akalnya. Orang yang sehat akalnya, orang yang berakal. Artinya sehat akalnya. Adapun orang yang tidak berakal, tidak sehat akalnya, orang yang miring, sinting atau gila, tidak terbebani syariat. Demikian Bapak sekalian, semoga manfaat. Insya Allah kita lanjutkan pesan yang akan datang bismillah. Terima kasih banyak. Kurang lebih minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihya, elegan dan syar'i.